Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dengan pena dan kamera sebagai senjata, para jurnalis berjuang untuk mencari kebenaran. Tapi, bagaimana jika mencari kebenaran tuh justru membawa mereka ke dalam bahaya yang tidak terduga, guys? Di saat hanya menjalankan tugasnya, mereka tiba-tiba bisa terseret dalam perang sengit antara hukum dan juga kejahatan terorganisir. Penasaran dengan kisah-kisahnya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, yuk kita bahas. Regina Martinez. Regina Martinez ini adalah seorang jurnalis investigasi asal Meksiko yang dikenal berani banget dalam membongkar kasus korupsi pejabat dan juga kekerasan oleh kartel narkoba, khususnya di negara bagian Veracruz. Di kota Veracruz, Meksiko sendiri, memang sebelumnya udah ada 9 jurnalis lainnya yang terbunuh sejak Gubernur Javier Duarte de Ochoa menjabat pada tahun 2010 kemarin. Beberapa reporter itu terbunuh dengan alasan yang gak jelas dan cuma sedikit aja pelakunya yang berhasil ketangkap ya. Dan pada 28 April 2012, giliran Regina lah yang ditemukan tewas di rumahnya. Dia gak cuma ditemukan meninggal doang ya guys, tapi lehernya tuh kelihatan ada bekas cekikan pakai handuk, tulang rahangnya juga dipatahkan, dan yang pasti satu mukanya tuh hancur ditonjokin. Menurut banyak orang, Regina ini sebenarnya sudah diincar sama 4 gubernur negara bagian gara-gara beritanya selalu ngomongin penyalahgunaan kekuasaan mereka, kekerasan, sampai upaya nutupin kejahatannya juga. Untungnya sih setelah kasusnya mulai rame diomongin, selama lebih dari 10 bulan ada 60 wartawan dari berbagai negara yang berusaha menyelidiki kematiannya dan melanjutkan penyelidikan terhadap hubungan politik sama kejahatan terorganisir di pemerintahan Veracruz Vidal Herrera dan juga Javier Duarte. Bahkan di bulan Oktober tahun 2012, polisi punya kabar kalau mereka udah nangkep 2 pelaku yang bernama Jose Adrian Hernandez Dominguez sama Jorge Antonio Hernandez Silva juga ya teman-teman. Nah, meskipun mereka berdua sudah ditangkap, tetapi ada banyak keraguan tentang apakah mereka ini tuh benar-benar pelaku sebenarnya atau hanya kambing hitamnya aja. Dan kasus ini tetap menjadi misteri yang mengingatkan kita betapa berbahayanya menjadi jurnalis di daerah yang dikuasai oleh kartel narkoba. Javier Valdez Cardenas. Javier Valdez adalah seorang jurnalis terkenal di Meksiko, di mana dia mendedikasikan hidupnya untuk melaporkan kekerasan dan juga korupsi yang dilakukan oleh para kartel narkoba. Dia juga nih faktanya adalah pendiri media lokal bernama Rio Doce dan penulis beberapa buku tentang dunia kartel ya teman-teman. Nah, pada tanggal 15 Mei 2017, pria berumur 50 tahun ini ditembak mati di tengah jalan siang bolong di kota Culiacan, Sinaloa. Yang mana ini adalah markas besar kartel Sinaloa. Dia ditembak 12 kali oleh pria bersenjata yang diduga terkait dengan kartel narkoba. Meskipun nih sudah lewat beberapa tahun, kejadiannya belum menemukan titik terang karena tidak ada pelaku ataupun barang bukti yang bisa digunakan. Miroslava Breach. Dari 6 jurnalis yang terbunuh di Meksiko pada tahun 2017, salah satunya ada jurnalis investigasi La Jornada dan juga Norte de Juarez yang bernama Miroslava Breach Velducea ya guys. Selama hidup dan bekerja sebagai jurnalis, dirinya terkenal atas pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan narkoba, serta korupsi pemerintah. Contohnya nih, di bulan Maret pada tahun 2016, dia membuat artikel yang membahas tentang anggota kartel masuk dalam daftar kandidat wali kota dari Partai Revolusioner Institusional dan Aksi Nasional di Chihuahua. Udah gitu, dia juga berhasil menguak tuntas kasus korupsi yang ada di pemerintahan Gubernur Cesar Duarte Jaques, di mana selama 6 tahun pemerintahannya, sang mantan gubernur kabarnya telah menggelapkan uang 900 juta peso atau setara dengan 257 miliar rupiah. Dan kasus yang paling penting adalah mulai banyak anggota kejahatan terorganisasi masuk dalam dunia politik hanya untuk berdagang narkoba doang ya guys. Mungkin karena alasan tadi semua, pada tanggal 23 Maret 2017, Miroslava ditembak mati di dalam mobilnya di depan rumahnya di Chihuahua saat dia tuh hendak mengantarkan anaknya ke sekolah. Penyerangan ini terjadi di siang hari dan 8 peluru bersarang di tubuhnya ya teman-teman. Meskipun sang ibu meninggal, tapi beruntungnya anak Miroslava tidak terluka sama sekali. Nah, mengejutkannya, gak nyampe sebulan polisi bilang kalau organisasi kriminal bernama Los Salazares dari kartel Sinaloa yang ternyata menjadi dalang dari kematian sang jurnalis.
Namun, meskipun begitu, kasus pembunuhan Miroslav Babriš masih menyisakan banyak pertanyaan dan juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kartel narkoba di Meksiko. Enrique Quintanilla. Kalau tadi ada kasus dari kartel Sinaloa, sekarang musuhnya yang bernama kartel Juarez juga dianggap turut andil dalam membunuh seorang jurnalis bernama Enrique Perea Quintanilla. Jadi ceritanya, sebagai jurnalis investigasi dan juga reporter tentang kekerasan dan korupsi di Meksiko selama 20 tahun, dirinya tuh mulai nggak puas ya sama keputusan tempat kerjanya. Makanya dia resign lah tuh dan bikin majalah sendiri bernama Dos Caras Una Verdad yang diartikan sebagai dua sisi satu kebenaran. Tiap bulan, majalah ini akan melaporkan pembunuhan atau aktivitas perdagangan narkoba di negara bagian Chihuahua, serta berbagai aktivitas mencurigakan lainnya yang dilakukan sama pemerintah Meksiko ataupun kartel Juarez. Apalagi katanya bukan rahasia umum ya kalau pemerintah Chihuahua kabarnya tuh diatur sama pemimpin kartel Juarez teman-teman. Bahkan polisi-polisinya aja suka dapat banyak duit untuk tutup mulut. Ya, ibaratnya mah ini kayak kota Gotham dan si Enrique ini merupakan Batman-nya ya. Soalnya nasibnya pun sama kayak karakter itu. Dimana pada tanggal 9 Agustus 2006, dirinya tuh ditemukan tewas setelah sehari sebelumnya pergi ke kantor dan juga nggak pulang ke rumah sama sekali. Menurut hasil pemeriksaan, mayatnya tuh menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, luka tembak dari pistol kaliber 45 di bagian kepala dan juga punggungnya ya guys. Laporan terakhir sih, polisi menyimpulkan kalau kasus ini merupakan pembunuhan kartel Juarez karena tanda-tandanya sesuai dengan style eksekusi mereka. Namun sayangnya, kasus ini nggak bisa diusut tuntas karena ada konflik kepentingan ya. Apalagi beberapa hari sebelum meninggal, Enrique sempat menulis di majalahnya bahwa dia tuh punya bukti video, foto, dan dokumen penting untuk menjerat politisi termasuk gubernur saat itu, yaitu José Reyes Baeza Terrazas. 6 tahun kemudian, kasus ini kembali muncul ke publik karena ada video dua pria yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan atas suruhan 3 pimpinan kartel Juarez. Beberapa minggu setelahnya pun muncul video Maria Angel Gonzalez terlihat sedang diinterogasi dan juga mengaku bahwa pembunuhan Enrique ini disuruh oleh adiknya yaitu Patricia Gonzalez, seorang pengacara di daerah tersebut. Ya, meskipun banyak yang masih curiga dengan keterlibatan kartel, setidaknya sekarang ada pelaku yang sudah masuk penjara ya guys. Ginette Bedoya 5. Jurnalis yang semangatnya susah ditandingi tuh kayaknya bisa diberikan kepada Ginette Bedoya 5 yang berasal dari Kolombia ini sih. Soalnya dia sudah pernah diculik, disiksa, serta diperkosa juga ya teman-teman. Diculiknya pun gak cuma sekali, tapi 2 kali. Jadi ceritanya, pada tanggal 25 Mei tahun 2000, Ginette Bedoya yang sedang menyelidiki kasus penyelundupan senjata di penjara La Modelo de Bogota malah berujung diculik oleh sekelompok pria bersenjata yang diyakini terkait dengan kartel narkoba. Nah, selama 16 jam berikutnya, dia tuh disiksa, diperkosa, dan hampir dibunuh sebelum akhirnya dibuang di pinggir jalan. Namun, Ginette nggak menyerah ya. Setelah pulih dari luka fisik dan emosionalnya, dia kembali bekerja sebagai jurnalis di mana menjadi suara kuat bagi para korban kekerasan seksual dan juga pelanggaran hak asasi manusia di Kolombia. Dia terus melaporkan kasus-kasus sulit dan juga bahkan menjadi advokat yang vokal untuk keadilan bagi korban kekerasan seksual, guys. Sayangnya, walaupun sudah terkenal dan punya nama besar di Kolombia, di tahun 2003 dirinya kembali diculik oleh pemimpin angkatan bersenjata revolusioner Kolombia. Dia ditahan di sebuah kota di mana beruntungnya para penduduk sekitar tetap ngasih dia makan dan ngajak ngobrol meskipun telah diperintahkan sebaliknya ya. Waktu akhirnya ada orang yang bocorin info ke tim Palang Merah tentang adanya jurnalis yang mau dibunuh di hutan, pemimpin kelompok tadi buru-buru membebaskannya dan mengembalikan peralatan yang hilang. Gila sih, udah 2 kali diculik dan juga kena banyak cobaan, tapi Ginette ini tetap bisa bangkit ya jadi jurnalis. Makanya pada tahun 2020 dia dapat penghargaan kebebasan pers dunia dari UNESCO karena perjuangannya. Gumaro Perez Aguilando. Berikutnya, ada jurnalis kriminal bernama Gumaro Perez Aguilando yang ditembak di pesta Natal sekolah dasar anaknya. Di tengah perayaan, pria bersenjata menyerbu sekolah dan juga menembak Gumaro di depan anak-anak dan juga orang tua lainnya. Kejadian ini bukan hanya tragis ya, tapi juga menunjukkan betapa beraninya pelaku kekerasan dalam melancarkan serangan mereka.
Padahal nih, Perez ini sebenarnya terdaftar sebagai salah satu jurnalis yang dapat program perlindungan negara sejak tahun 2015 yang lalu loh guys. Baru 2 tahun ikut, sayangnya nasibnya tetap tragis seperti banyak jurnalis lainnya di Meksiko sana. Meskipun polisi bilang pembunuhannya tuh tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai jurnalis, masyarakat tetap nggak yakin ya. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai apa motifnya ataupun siapa pelaku pembunuhannya juga. Maria Elena Ferral. Mas, semakin kesini Meksiko sudah lebih berkembang jadi negara yang lebih beradab ya guys. Sayangnya sampai tahun 2020 pun hal itu tidak ada titik terangnya sama sekali. Apalagi pas dengar kabar kalau jurnalis Maria Elena Ferral mendadak ditemukan meninggal karena ditembak beberapa kali oleh sekelompok pria bersenjata. Bener-bener eksekusinya cepet banget deh. Saat sedang jalan ke mobilnya, 2 pria bersenjata yang naik motor ini ngeluarin senjata mereka dan langsung menembak secara beberapa kali juga. Menurut laporan polisi, Maria yang pernah dapat beberapa penghargaan jurnalisme nasional itu, aslinya tuh sudah mengeluh berkali-kali kalau dia dapat ancaman pembunuhan, serta diganggu oleh pihak-pihak yang punya power juga. Tapi berhubung dia tidak pernah mau mundur dalam mengungkap kebenaran, Maria akhirnya tetap memberitakan kasus-kasus terkait kartel narkoba, kekerasan, sama korupsi polisi. Makanya dari situ banyak yang menduga kalau Maria ini diincar sama caciques, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan terbesar di daerahnya sehingga langsung dibunuh begitu saja. Anabel Hernandez. Di masa mudanya, perempuan bernama Anabel Hernandez Garcia kayaknya bisa dibilang adalah wanita yang pantang mundur dan juga nggak takut ya untuk membela kebenaran guys. Dirinya dikenal karena keberaniannya dalam mengungkap korupsi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh kartel narkoba serta pejabat pemerintah yang korup. Anabel mulai menerima ancaman serius setelah menulis artikel dan buku yang mengungkapkan hubungan gelap antara kartel dan juga pemerintah, yaitu salah satunya adalah buku terkenal Narcoland the Mexican, Drug Lords and Their Godfathers. Ancaman terhadap Anabel pun sangat nyata dan juga menakutkan. Semua ini mulai jadi serius karena pas di tanggal 5 Desember tahun 2000, sang ayah tuh nggak pulang ke rumah sehingga mulai dicari ke semua tempat. Sayangnya, sang ayah dikabarkan nggak selamat karena polisi menemukan sepatu di bagasi mobilnya telah berlumuran darah. Sehari kemudian, jenazahnya pun baru ditemukan di Jalan Raya Tultitlan di luar kota Meksiko. Selain itu, rumahnya pun juga pernah diserang dan dia serta keluarganya harus hidup dengan penjagaan ketat selama bertahun-tahun. Namun, meskipun menghadapi bahaya besar, Anabel gak pernah mundur ya guys. Dan saat ini keberaniannya telah menginspirasi banyak orang, serta telah menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan juga kekerasan kartel. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.